له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد. Yang saya hormati Dewan Hakim yang kami muliakan, yang saya hormati rekan-rekan peserta Syahril Quran yang kami banggakan dan cintai, yang saya hormati para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang kedua kalinya, tidak lupa kita hantarkan sholawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pensyarahan materi kami yang berjudul Etika Komunikasi di Media Sosial. Hadirin rahimakumullah, dunia terus berkembang, begitu juga dengan cara berkomunikasi kita. Dulu banyak orang yang menempuh jarak yang jauh untuk bisa bercakap-cakap dengan orang lain di luar daerah. Sekarang teknologi memfasilitasi umat manusia untuk dia mudah menjalin komunikasi hanya melalui perangkat yang digenggam oleh tangan, yakni handphone. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pada hari ini masih ada yang tidak memiliki handphone? Pasti jawabannya semua punya, mulai dari anak kecil, remaja hingga dewasa, bahkan nenek-nenek dan kakek-kakek. Bahkan nenek-nenek dan kakek-kakek pandai bermain TikTok untuk diupload ke media sosial. Dewan Hakim yang kami muliakan, kehadiran media sosial yang mempermudah lagi dalam hitungan detik kita bisa berinteraksi dengan berkirim pesan melalui tulisan, suara, dan gambar. Bahkan video ke orang di belahan dunia lain. Luas bumi yang mencapai lebih dari 1,5 miliar kilometer persegi, seolah terus informasi beredar secara instan. Kehidupan sosial banyak bergeser di dunia maya, dan sebagian orang bahkan rela menghabiskan separuh waktunya untuk berselancar di internet dan media sosial. Dewan Hakim yang kami muliakan, Islam bukan agama yang anti perubahan. Namun demikian, ia punya prinsip-prinsip yang tak boleh dilanggar. Kita seyogianya memosisikan media sosial tak lebih dari sekedar alat, bukan tujuan. Media sosial sebagai wasilah, bukan gaya. Kenapa? Sebagaimana pisau yang bermanfaat bila digunakan untuk masak dan merugikan bila digunakan untuk melukai orang lain. Begitu pula dengan media sosial, dalam dirinya terkandung potensi positif dan sekaligus negatif. Semakin meningkatnya pengguna media sosial dari hari ke hari tak menjamin semakin berkualitas dari segi pemanfaatannya. Banyak kita jumpai media sosial menjadi ajang pamer atau ria, amal kebaikan, usaha mencari citra kesolehan di mata masyarakat. Dari sini kita secara tidak langsung menggeser maksud ibadah yang semestinya untuk Allah menjadi untuk popularitas dan kebanggaan diri. Media sosial juga kerap menjadi arena caci maki antar kelompok yang berbeda agama, pandangan politik dan sejenisnya. Tak jarang media sosial disesaki dan kusir, saling menjatuhkan, ghibah atau gosip, fitnah, berita bohong, hingga peningkatan jumlah musuh-musuh baru. Hanya berbekal jari tangan dan pikiran keruh dalam sekejap kita sudah membuat mudarat bagi pihak lain. Padahal dalam hadis sahih disebutkan bahwa di antara karakter seorang muslim adalah mampu menjaga saudaranya dari malapetaka tangan dan lisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi.
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seorang muslim adalah orang yang tidak menyakiti saudara muslim lainnya, baik dengan lisan dan tangannya. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58 yang akan dibacakan oleh qari kami. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri atas dua jenis, yakni lidah yang berada di dalam mulut dan lidah berupa kalam atau pena. Tulisan memiliki fungsi yang mirip dengan pembicaraan. Kalam dalam konteks hari ini bisa diidentikan dengan media sosial yang memiliki peran yang sama, yakni memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa negatif maupun positif. Dengan demikian, sikap bijak kita terhadap media sosial termasuk ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang baik. Sebagaimana hadis dan ayat di atas, yang paling rentan dilupakan saat bermedia sosial adalah betapa berharganya waktu. Dewan Hakim yang kami muliakan, sebagai wasilah, media sosial juga merupakan perantara bagi banyak sekali hal baik. Melalui media sosial, seorang dengan mudah bersilaturahim dengan orang lain yang di dunia nyata terkendala jarak geografis. Media sosial punya fungsi mempersatukan yang semula terpisah, memberi ruang komunikasi yang semula tanpa kabar. Fungsi positif lain dari media sosial adalah menjadi alat yang bagus untuk mendistribusikan pesan kebaikan secara luas dengan mudah. Kita dengan mudah membagikan informasi, misalnya soal cara mendidik buah hati, Hidup sehat atau wawasan manfaat lainnya, hingga menjadikan media sosial sebagai media syiar yang memberi pendidikan kepada publik tentang nilai-nilai Islam yang mencerahkan, rahmatul lil alamin. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 35 yang akan dibacakan oleh qari kami. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan. Maha benar Allah lagi Maha Agung. Wasilah dalam konteks ini bisa kita perluas pengertiannya, mencakup berbagai jalan, mekanisme, atau sarana yang bermanfaat bagi kebaikan, terutama untuk lebih dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika media sosial adalah wasilah, maka gayanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, fungsi positif media sosial tersebut bisa maksimal kita realisasikan ketika kita lah yang benar-benar menguasai media sosial, bukan dikuasai. Medsos hanya menjadi elemen sekunder aktivitas kebaikan, bukan sebaliknya. Medsos mendorong kita untuk terperosok pada perbuatan sia-sia atau bahkan merugikan. Dewan Hakim yang kami muliakan, melalui paparan materi ini bisa disimpulkan bahwa setidaknya ada dua sikap dalam merespon kehadiran media sosial. Pertama, menyadari betul bahwa ia tidak lebih dari sebatas wasilah, perantara atau alat. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk tidak terbuai dengan medsos itu sendiri, melainkan pada tujuan pokok penggunaan perangkat dunia maya ini. Kedua, menjadinya sebagai sarana yang tak hanya baik tapi juga bermanfaat. Tak menimbulkan kemudaratan kepada pihak lain melalui media sosial adalah suatu yang baik, tapi akan lebih baik lagi bila media sosial memberikan faedah bagi orang lain lewat konten-konten yang disuguhkan. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dewan Hakim yang kami muliakan, dari apa yang kami paparkan ini, mudah-mudahan dapat memberi gambaran kepada kami pribadi dan hadirin sekalian bagaimana menjadi orang yang bijaksana, beretika, dan memberi manfaat bagi orang lain dalam memanfaatkan media sosial. Demikian persyaratan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena itu berasal dari diri kami pribadi, dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kami panggilkan dari nomor 05, yaitu yang bernama Farhan Nasution, Restu Andreas, dan terakhir Lalu Fadri. Kami bersilakan ke depan.